Oke, halo semuanya. Welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto di sini. And then di video kali ini aku bakal coba membahas perkembangan seputar exchange dari Indodax. Jadi di grup semalam pada kaget semua kenapa Indodax bisa kena retas dan jumlahnya juga bukan main ya teman-teman. Itu 22 juta dolar, hampir 22 juta dolar. Jadi teman-teman di sini saya katakan secara jujur, saya adalah user Indodax dari tahun 2019. Di awal-awal tahun ya, 2019, karena saya waktu itu 2018 itu belum pakai Indodax. Dan 2019 mulai saya pakai Indodax karena memang saya rasa nyaman meskipun memang masih ada maintenance-nya waktu itu. Tapi saya nyaman aja untuk beli koin kripto di Indodax. Cuman setelah saya telusuri tentang sejarah centralized exchange, itu sempat saya dapat artikel yang membahas tentang Mt. Gox waktu itu. Jadi di bulan 5 2019 saya ketemu artikel seperti itu dan saya baca itu sangat benar-benar membuat orang khawatir. Akhirnya saya memutuskan di pertengahan tahun 2019 untuk menarik semua saldo saya dari centralized exchange. Apapun bentuk centralized exchange-nya, bukan hanya Indodax. Ada Binance, ada toko kripto, ada Indodax dan lain-lain. Selalu saya tarik kemana? Nariknya ke cold wallet. Jadi di sini saya nggak bisa bilang saya pakai cold wallet yang mana karena takutnya dikatakan sponsor gitu ya. Oke, jadi seperti yang saya khawatirkan, yang namanya centralized exchange itu bukan tempat untuk menyimpan aset kita. Kenapa? Karena dia anggap aja toko, teman-teman. Indodax, toko kripto, atau mungkin Binance, atau Bybit dan lain-lain. Itu mereka adalah sebuah toko untuk menjual barang yang mereka punya. Mereka menjual di situ. Kita datang sebagai buyer untuk membeli barang yang ada di toko tersebut dan membawa pulang sendiri atas pembelian barang yang sudah kita lakukan. Jadi kan nggak lucu kalau kita datang ke toko, kita beli, misalnya contoh kita beli emas di toko emas, kita beli, Pak saya beli emas, contoh ya 1 gram. Nah Pak ini saya simpen di toko Bapak ya, saya titipin ke Bapak, nanti saya balik lagi untuk melihat setiap saya ingin melihat aset saya di toko Bapak. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau iya pemilik tokonya aman atau mungkin jujur. Tapi kalau enggak, otomatis hilang semuanya. Jadi sama dengan kripto, ini Indodax adalah centralized exchange. Tidak layak kita menyimpan aset di tempat yang sifatnya terpusat. Itu sudah dijelaskan berulang kali oleh beberapa regulator di luar sana yang mengatakan not your key, not your coins. Not your key, not your crypto. Artinya kita disuruh nyimpan sendiri, teman-teman. Udah berapa kali terjadi, banyak sekali centralized exchange yang memiliki problem secara mendadak dan tiba-tiba. Jadi di sini saya bukan berarti mengatakan nggak pakai Indodax lagi, nggak usah pakai Indodax lagi, nggak usah pakai checks lagi. Bukan. Maksud saya tuh checks itu ya untuk kalian jual beli aja. Misalnya kalian mau dagang, mau beli barangnya, ya udah kalian datang ke tokonya beli, kalian bawa pulang, kalian tarik ke wallet kalian pribadi tadi. Jangan disimpan di checksnya. Kalau kejadian seperti ini terjadi, kita masih bisa WD ke checks lain, teman-teman. Oke? Sejatinya kripto ini sebenarnya tidak harus ada yang namanya pihak ketiga. Tidak perlu ada pihak ketiga. Ini kan namanya pihak ketiga gitu ya. Dia peer to peer, teman-teman. Bitcoin lahir ya untuk menghindari pihak ketiga tadi. Jadi kedepannya teman-teman, kalau semisal nanti Indodax sudah pulih, kalian bisa nyimpen aset kalian, kalian belilah cold wallet yang aman, dirasa menurut kalian yang benar-benar nyaman untuk kalian simpan asetnya. Jadi kalau kalian mau beli di Indodax, kalian beli aja, kemudian kalian tarik ke wallet pribadi kalian. Kalau mau trading gimana bang? Ya uang trading kan bukan berarti kita banyak kan. Mungkin teman-teman yang scalping siapin dana sekitar, mungkin ya, ini contoh aja 50 juta rupiah gitu kan. Ya udah kalian boleh simpen aja di Indodax untuk scalping, beli di bawah, jual di atas gitu.
Sedangkan kalau untuk yang long term, teman-teman kalian memang fokus untuk investasi di sebuah teknologi kripto, kalian beli, tarik ke wallet pribadi kalian, gitu ya. Oke, so kedepannya gimana nih Bang? Apakah Indodax ini masih aman? Berani saya katakan 80% aman teman-teman. Karena sampai sekarang ya, ini Indodax mengatakan dana user, dana para pelaku pasar, investor di sini aman 100%. Mau kripto ataupun rupiah. Ini janji mereka ya. Jadi nanti mungkin butuh waktu teman-teman, karena nggak semudah itu loh. Ini kan terjadi yang namanya peretasan yang cukup luar biasa. Jumlahnya itu bukan main. Jumlahnya itu sekitar 22 juta dolar. Dalam bentuk apa aja? USDT, Ethereum, Bitcoin, Matic, Arbitrum, ENA. Kemudian hacker tersebut mulai mengubah atau mengkonvert dananya dari aset-aset tersebut menjadi Ethereum senilai 5.584 Ethereum atau sekitar 13 juta dolar dan 16,74 juta Tron TRX atau sekitar 2,5 juta dolar, 6,84 juta Pool atau sekitar 2,55 juta dolar dan 25 Bitcoin atau sekitar 1,41 juta dolar. Totalnya hampir mendekati 22 juta dolar, teman-teman. Ini kalau dirupiahkan berapa? Ini bukan main ya. Kalau duit kita secara pribadi retail kecil ini gede loh. Ya sangat besar sekali. 22 juta dolar itu senilai sekitar, sebentar kita coba cek dulu di sini. Hasilnya sekitar 339 miliar rupiah. Itu dana yang cukup besar sekali kalau bagi kita ya, retail kecil, teman-teman. Tapi mungkin kalau untuk sebuah perusahaan yang sudah berdiri selama ini, cukup jangka panjang sekali, itu mungkin dana yang kecil gitu ya. Cuman kenapa sampai sekarang kok belum terbuka juga nih? Indodax masih maintenance terus sampai saat ini. Jadi Indodax hingga saat ini tuh masih maintenance itu karena bukan berarti mereka nggak punya dana untuk mengganti, bukan teman-teman. Saya bisa menyimpulkan Indodax sampai saat ini masih maintenance itu karena mereka ingin mengamankan platform mereka dulu. Mereka ingin cari celah dulu ini. Nyari celahnya tuh di mana, yang kebablasan kemarin itu dari mana gitu, untuk hacker ini masuknya kemana gitu kan. Jadi mereka butuh waktu, nggak bisa satu hari langsung selesai, itu nggak bisa menurut saya gitu. Jadi kedepannya mungkin mereka butuh waktu sekitar ya mungkin 1-3 hari atau mungkin paling lama seminggu bisa teman-teman. Seminggu itu bisa 1 minggu. Jadi mereka butuh proses yang sangat panjang sekali untuk mencari tahu celahnya tuh di mana, titik celah dari para hacker ini tadi. Nah kemarin beberapa komentar itu saya nggak tahu komentarnya kok kayaknya mendukung banget gitu ya. Jadi dia mengatakan Indodax ini bukan dihack, hanya sekedar maintenance saja untuk update platform katanya. Jelas-jelas di sini sudah ada terdata dari Slowmist, bahkan juga terdata dari yang namanya Cyber Alerts, teman-teman. Jadi udah jelas ini mereka mengatakan. Di sini mengatakan Indodax mereka mendeteksi beberapa transaksi yang sangat mencurigakan yang melibatkan dompet Indodax sendiri di jaringan yang berbeda. Ada alamat wallet yang mencurigakan sudah menampung 14,4 juta US dollar dan menukar ke token Ethereum. Oke, ada Ether di sini ya. Lalu kalau kita perhatikan juga dari penjelasan Slowmist, di sini mereka juga mengatakan Bursa Kripto Indonesia Indodax mengalami hacker atau serangan dari para peretas tadi beberapa jam yang lalu, di mana peretas itu tadi mencuri berbagai token teman-teman dari wallet yang bisa dikatakan hot wallet lah gitu. Totalnya sekitar 22 juta dolar, hampir sih sebenarnya 22 juta dolar teman-teman. So kita tunggu aja ke depannya gimana, karena Indodax ini saya bisa simpulkan mungkin 100% dana kalian aman teman-teman, karena mereka punya yang namanya proof of reserve. Jadi backingan mereka 1:1, nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya, mereka hanya butuh waktu aja. Indodax hanya butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya dan mengembalikan dana kalian yang mungkin beberapa wallet tadi ke hack gitu ya. Itu nanti akan dikembalikan lagi dananya ke situ, teman-teman. Jadi untuk hacker ini apakah bisa dikejar? Bisa aja sih sebenarnya, tapi kan sulit ya karena ini blockchain teman-teman. Jadi dia udah narik
ke wallet yang kita nggak tahu siapa yang punya di situ, nggak bisa di tracking juga, sangat sulit sekali teman-teman. Cuman kalau nanti misalnya dia transfer ke centralized exchange yang lain, mungkin seperti CEX yang udah besar di luar sana ya secara global, karena kan ini saya yakin ini transaksi dilakukan oleh hacker yang berada dari luar negara Indonesia teman-teman. Jadi mungkin bisa di tracking kalau dia transfer aset yang dihack ini tadi ke CEX yang sudah besar, dan bisa minta penjelasan juga dari orang-orang yang ada di CEX tersebut gitu. Nanti ke tracking withdrawnya kemana, itu ke tracking teman-teman. Tapi kalau seandainya dia masih menyimpan di DEX terus ya, atau mungkin bahkan justru dia nanti mau withdraw asetnya melalui yang namanya privacy blockchain, itu ada privacy blockchain namanya teman-teman, itu justru nanti malah sangat susah sekali, karena privacy itu sulit sekali nanti untuk dicari tahu siapa hackernya gitu. Jadi cukup sangat sangat menyulitkan tim Indodax menurut saya saat ini. Cuman sekali lagi balik lagi ya, bahwa dana di sini 100% aman teman-teman. Saya juga nggak perlu khawatir, meskipun memang saya saat ini udah jarang sekali nyimpen koin di Indodax. Saya hanya beli kemudian transfer ke cold wallet, dan saya juga staking di cold wallet gitu, bukan di Indodax lagi teman-teman ya. So kedepannya kita tunggu aja, karena ini adalah centralized exchange yang legal dan resmi terdaftar di Bapepti. Jadi kedepannya semoga tidak terjadi lagi. Dan uang kalian, sekali lagi teman-teman, di sini dikatakan bahwa Indodax itu 100% menjamin dana kalian dalam bentuk kripto maupun rupiah di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tunggu saja, karena mereka hanya butuh waktu aja untuk menyelesaikan semuanya. Semoga saja semuanya bisa clear minggu ini juga, karena ya udah mau deket bull run juga gitu kan. Sebentar lagi udah bulan Oktober, bahkan ini cut rate The Fed juga sudah semakin dekat. Nanti tanggal 18 itu mereka cutnya itu hanya 25 basis poin, dan inflation juga udah turun ke 2,5%. Itu sudah semakin mendekati angka-angka bull run season yang sangat dahsyat nantinya. Semoga saja di tahun 2025 ini semuanya sudah clear. Ya semoga saja minggu ini juga ya Indodax sudah clear dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Jadi semua investor nyaman menggunakan Indodax lagi. So mungkin sampai sini saja dulu penjelasannya. Semoga membantu teman-teman lebih tenang lagi menghadapi keadaan yang terjadi pada exchange Indodax saat ini. Thank you buat semuanya yang udah pantengin video ini sampai selesai. Thanks for watching guys, and see you next time.